Kamu nggak akan ngianatin aku kan, Mas? Kita akan kayak gini terus kan? Mas, kita akan berdua terus kan? Mei, aku akan nikahin kamu. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube As7 Review Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan 1. Film ini adalah drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2015. Diangkat dari novel karya Asma Nadia dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Fedi Nuril sebagai Prasetya, Laudia Cynthia Bella sebagai Arini, dan Ralin Shah sebagai Mei Rose. Tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita tonton alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Cekidot. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan, sambil menangis di sebuah gang. Wanita ini sepertinya depresi, dan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu seorang anak kecil datang mendekati dan berlari ke arah wanita itu. Wanita itu melihatnya dan menangis, sambil mengulurkan tangannya ke arah anak itu. Bukan malah mendekat, justru wanita itu malah berlari menjauh dari anak itu. Dan ia pun meninggal akibat tertabrak mobil. Jadi singkat cerita ternyata wanita ini adalah ibu dari anak kecil itu. Kemudian adegan berpindah pada seorang laki-laki yang kaget dan baru saja terbangun dari mimpinya. Jadi anak kecil pada adegan sebelumnya tadi adalah pria ini. Dan ia sedang bermimpi kejadian sedih di masa kecilnya dulu. Pria ini bernama Prasetya, atau sering dipanggil Pras. Dia merupakan mahasiswa yang sedang melakukan tugas observasi di Masjid Nurul Huda Bantul. Pras pergi bersama kedua temannya yang bernama Amran dan Hartono. Pada saat mereka sedang berhenti di jalan dan ingin menanyakan lokasi masjid, Pras melihat anak kecil yang bernama Hasbi terjatuh dari sepedanya. Pras pun langsung berlari menyelamatkan dan mengantarkan Hasbi. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan Hasbi, Pras melihat seorang wanita bernama Arini yang sedang mendongeng. Dan Arini pun langsung menghampiri Hasbi dan menanyakan keadaannya. Setelah mengetahui kejadian yang dijelaskan oleh Hasbi, Arini pun berterima kasih kepada Pras karena sudah menolong Hasbi. Tapi Pras tidak langsung pergi dari tempat itu. Pras memperhatikan dan merekam Arini yang sedang mendongeng. Lalu menyuruh Amran dan Hartono untuk pergi terlebih dahulu. Pras yang suka dan kagum kepada Arini sejak pandangan pertama, mengajak Arini berkenalan dan meminta nomor teleponnya. Setelah itu Pras berpamitan dan menyusul Amran dan Hartono. Singkat cerita, Arini ini adalah orang yang mengajari anak panti asuhan bersama kedua sahabatnya yaitu Lia dan Sita. Scene berpindah ketika Pras menelpon Arini, dan mereka bercerita tentang Arini yang suka berdongeng dan Pras ingin dunia di sekitarnya tidak seperti dunianya dulu. Mereka juga bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka berdua pun menikah. Dan ayah Arini pun berpesan kepada Pras untuk tidak pernah menyakiti hati anaknya. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya memiliki seorang anak yang bernama Nadia. Pada saat itu Arini dan Nadia akan pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi Pras pergi ke proyek pembangunan jembatan terlebih dahulu, dan akan menyusul mereka nanti. Ketika Pras dalam perjalanan menuju proyek, ia melihat jejak ban mobil tergelincir, dan ada asap di sekitar tempat itu. Saat Pras menghampiri mobil itu, alangkah terkejutnya dia ketika mengetahui korbannya adalah seorang wanita yang sedang menggunakan baju pengantin. Dan Pras pun langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika Pras sudah sampai di rumah sakit, ternyata orang yang ditolongnya adalah wanita yang sedang hamil. Pras pun kaget ketika dokter menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab. Dan dokter menyangka Pras adalah suami dari wanita itu. Pras pun menjadi bingung, dan memutuskan untuk dilakukan tindakan operasi, karena dia yang akan bertanggung jawab. Ketika suster memberikan handphone dari wanita itu, Pras mencoba menelpon kontak yang ada di handphone itu.
Tetapi tidak ada satu orang pun yang menjawab. Dan ia melihat sebuah video dari wanita yang ditolongnya itu. Pada intinya, Pras mengetahui tentang wanita itu. Ia bernama May Rose. May Rose adalah wanita yang hidup sebatang kara, dan mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Ayahnya meninggalkan dia dan ibunya pas pada ulang tahunnya yang ke-12. Ibunya seorang kupu-kupu malam, dan pria pun silih berganti masuk ke kamarnya. Hingga akhirnya ibu May Rose mengakhiri hidupnya sendiri di kamarnya. Dan May Rose pun ditinggalkan laki-laki yang berjanji akan menikahinya, padahal saat itu May Rose sedang hamil. Jadi May Rose pun mencoba bunuh diri, dengan menerjunkan mobilnya ke jurang saat kejadian yang ditolong oleh Pras tadi. May Rose berhasil diselamatkan, namun kondisinya belum stabil. Dan anaknya pun telah lahir. Lalu Pras memberikan nama anaknya dengan nama Akbar Muhammad. Pras pun tidak tega untuk meninggalkannya. Saat Pras ingin melihat kondisi May Rose, Pras pun tidak melihat May Rose di kamarnya. Lalu Pras pun berpikir dan menduga May Rose akan melakukan percobaan bunuh diri lagi, dan langsung lari ke lantai atas gedung itu. Namun dugaannya benar, May Rose mencoba terjun dari gedung itu. May Rose ingin bunuh diri karena tidak ingin bertanggung jawab dan ingin menjaga Akbar sendiri. Pada akhirnya Pras berhasil menangkap tangannya May Rose saat terjun dari gedung. Karena Pras tidak ingin Akbar bernasib sama dengannya, Pras pun bersumpah dan berjanji akan menikahi May Rose agar ia bisa kembali tenang. Setelah itu mereka pun langsung menikah di rumah sakit, tanpa sepengetahuan Arini. Pras pun merasa bersalah kepada Arini. Dan mengingat pesan ayah Arini untuk tidak menyakiti putrinya. Saat Pras sedang di perjalanan menyusul Arini, Pras pun mendapat kabar kalau ayahnya Arini sudah meninggal. Yang mengejutkannya lagi ternyata ayah Arini pernah melakukan poligami tanpa sepengetahuan Arini. Demi kebahagiaan Arini, ibunya pun merahasiakan hal ini. Dan ikhlas menerima takdirnya. Hal tersebut membuat Arini kecewa dan marah besar, lalu meminta Pras untuk tidak melakukan hal yang sama. Sehingga hal itu membuat Pras bingung, dan menundanya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu scene berpindah di adegan Pras dan May Rose sedang berada di sebuah apotik untuk mengimunisasi Akbar. Arini pun datang untuk membeli obat, dan duduk di samping May Rose. Untungnya Pras dan Arini tidak bertemu, karena Pras saat itu sedang mengambil uang di ATM. Pagi pun tiba. Pembantu Arini pun menemukan nota di celana Pras. Dan Arini pun membaca nota yang berisi pembayaran imunisasi Akbar itu. Lalu Arini mencari alamat yang tertera di nota itu. Dan kemudian pergi menuju alamat rumah yang tertera di nota itu, dan menemukan mobil Pras terparkir di depan rumah itu. Dan tak lama setelah itu terlihat Pras dan May Rose keluar dari rumah itu. Betapa terkejutnya Arini saat melihat May Rose yang mencium tangan Pras, saat Pras ingin pergi. Setelah Pras pergi, Arini pun langsung menghampiri May Rose. Di situ Arini marah besar, setelah mengetahui Pras menikah dengan May Rose. Arini pun langsung menangis dan langsung pergi dari rumah itu. May Rose pun langsung memberitahu Pras akan hal itu. Pras pun terkejut dan langsung menemui Arini di rumahnya untuk menjelaskan semua kepadanya. Arini marah besar kepada Pras dan tidak mau mendengarkan penjelasan Pras. Hingga akhirnya Pras mengalah dan memilih pergi, karena ia mengaku bersalah atas hal itu. Pras menjadi stres dan terus memikirkan Arini, ditambah lagi proyeknya mendapatkan komplain dari kliennya. Setelah itu scene beralih saat Arini menjemput Nadia pulang sekolah, ternyata Pras juga datang untuk menemui Nadia. Namun di situ Nadia mengerti akan keadaan orang tuanya. Pras dan Arini pun berusaha menutupinya, dan Nadia meminta ayahnya untuk datang ke acaranya di sekolah. Ketika Pras dalam perjalanan menuju ke pentas Nadia, tiba-tiba May Rose menelpon dan memberitahu bahwa Akbar jatuh sakit. Pras pun bingung harus datang ke pentas Nadia atau ke rumah May Rose. Dan pada akhirnya Pras memutuskan untuk pergi ke rumah May Rose terlebih dahulu. Saat Pras berada di rumah May Rose, Arini pun menelpon Pras dan mendengar tangisan Akbar. Awalnya Arini merasa kesal, dan langsung menutup teleponnya. Karena merasa Pras sudah berjanji untuk datang. Tapi akhirnya Arini menelpon lagi dan memberikan solusi untuk kesembuhan Akbar. Saat Nadia berada di atas pentas, Nadia merasa sedih karena tidak melihat ayahnya. Lalu tiba-tiba Pras datang dan langsung membuat Nadia senang, kemudian langsung memulai dongengnya.
Scene berpindah saat Nadia tengah tertidur, dan Pras akan pergi. Lalu tiba-tiba Nadia keluar dan langsung memanggil ayahnya. Nadia menanyakan kenapa ayahnya pergi. Pras pun bingung menjawab pertanyaan Nadia. Lalu Arini datang dan menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan pergi kemana-mana, agar Nadia menjadi senang. Pada pagi harinya Amran dan Hartono datang menghampiri Arini di panti asuhan, dan mencoba menjelaskan tentang alasan Pras menikahi Meiros. Namun Arini belum bisa menerima itu semua, seiring dengan berjalannya waktu, dan berbagai musibah yang menimpa Pras. Ibu Arini menasehati anaknya untuk membicarakan masalahnya dengan Pras dengan cara baik-baik. Adegan berpindah saat Pras melakukan perjalanan menuju rumah Meiros. Tanpa disadari, Pras melihat seorang wanita yang hendak dilecehkan. Lalu Pras pun berusaha menolongnya. Namun justru Pras dihajar dan dilukai oleh penjahat itu. Singkat cerita, Pras dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh Meiros. Setelah itu Meiros memberitahu ibunya Arini tentang kejadian itu. Saat Arini datang ke rumah sakit, ia pun menangis dan memeluk Pras yang sedang tidak sadarkan diri. Kemudian Meiros pun pergi karena ia masih merasa bersalah. Saat Pras sadar dari pingsannya, Pras langsung meminta maaf kepada Arini dan Pras meminta Arini untuk menjemput Meiros dan Akbar. Saat Arini menjemput Meiros, Meiros pun datang dengan menggunakan hijab. Dan Arini memperkenalkan Meiros kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Singkat cerita, adegan berpindah saat Arini memperkenalkan buku yang berisi tentang dongengnya. Dan akhirnya Arini memutuskan untuk menerima dan mengajak Meiros dan Akbar untuk tinggal bersama. Saat Arini mengetuk kamar Meiros, ternyata Meiros tidak berada di kamarnya, dan hanya menemukan Akbar. Arini pun mencari dan melihat video di handphone Meiros yang berisi tentang kepergiannya. Dan Meiros menitipkan Akbar kepada Pras dan Arini. Lalu Arini memberitahu Pras tentang hal itu, kemudian mereka bergegas ke rumah Meiros. Namun ternyata Meiros tidak ada di rumahnya, dan mendapat info dari pembantunya di rumah kalau Meiros sedang menuju stasiun. Pras dan Arini pun langsung menyusulnya. Saat sampai di stasiun, mereka pun mencarinya di setiap gerbong kereta. Lalu akhirnya Pras pun menemukan Meiros dan mengajaknya untuk pulang. Namun Meiros tetap ingin pergi, karena Meiros sadar tidak akan ada wanita sepenuhnya ikhlas untuk berbagi cinta. Pada akhirnya Pras dan Arini pun merelakan Meiros pergi. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah sebuah keikhlasan merupakan ilmu yang paling tinggi di dunia. Terkadang mudah untuk mengucapkannya, tapi sangat sulit diimplementasikan. Ikhlas terletak pada hati. Kuncinya, jika kamu mempercayakan hidup dan matimu pada Allah sepenuhnya, maka kamu akan ikhlas menerima takdirmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian semua tidak ketinggalan alur film seru dari kami.